penyembahanku kepada Dia yang telah lahir untuk menyelamatkan setiap kita. Mari angkat suaramu, katakan sembah. Sembah. Come on. Oh, ya rata santa kata gerere. Mari sembah. Mari berikan pengagungan kita. Ya rata santa kata gerere. Ya rata santa kata gerere. Ya rata Siara santa gerere.
Di hari ini ya Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Ya ratakan santa kata kene. Puji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, coba kasih selamat Natal buat ada yang di depan dan di belakang, kiri kanan, kasih selamat Natal. Kita percaya ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan menerima kado-kado yang spesial buat hari ini, amin. Bapak Ibu siap menerima kado-kado yang spesial hari ini? Siap? Haleluya. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema.
Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar, kasih sayang-Mu mengisi relung hatiku, Tuhan. Mari resapi setiap kata-katanya. Cinta yang tak berujung, Dia menunggumu kembali padanya. Cinta yang Tak pernah berakhir. menjaminmu selamanya. Cinta yang tak pernah Tak ada habisnya cinta Tuhan. memelukku. Dia ingin selalu memelukmu. Cinta yang tak pernah Tak ada habis-habisnya. menantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung, menungguku di ruang Dia menunggumu di ruang maha kudusnya. cinta yang tak pernah Berakhir, jaminku untuk selamanya. cinta yang tak pernah berujung, Menungguku selalu. Cinta yang tak pernah berakhir, menantiku untuk selamanya. Saudara, 2000 tahun yang lalu ini sudah sering kita dengarkan bahwa Yesus Tuhan kita meninggalkan tahtanya, meninggalkan segalanya. Dia punya segalanya. Dia punya pasukan malaikat jutaan. Apapun bisa diperbuat. Dia meninggalkan zona nyaman. Dia meninggalkan kemuliaannya dan turun menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia dalam segala keterbatasan. Manusia yang dibatasi oleh ruang waktu. Waktu di surga dia bisa berbuat apa saja. Dalam sekejap dia bisa pindah dari sana satu tempat ke tempat lain. Dia bisa melihat seluruh penduduk bumi dengan tatapan matanya. Segala apapun bisa. Dia bisa menjelajah dari satu galaksi ke galaksi. Apapun Tuhan bisa perbuat. Tapi dia bersedia turun untuk Anda dan saya. Karena cintanya tak berujung. Karena cintanya tak berakhir. Cinta yang menunggu engkau datang di ruang maha kudusnya. Mari nyembah dia, bukan hanya masuk di pelataran, bukan hanya masuk di ruang kudus, tapi mari masuk di ruang maha kudusnya. Mari resapi setiap kalimat ini, setiap pujian ini. kasih-Mu begitu besar, Tiada yang kasih lebih. belas kasihan-Mu. Karena belas kasihannya kita bisa tersungkur. Kasih-Mu begitu besar,
mengisi relung hati kita. Cinta yang tak pernah berujung, Dia menunggumu kembali. Mari datang padanya. Menantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah Tak ada batasnya. Memeluk, dia rindu memelukmu. Engkau merasakan cintanya. Ini cinta yang berbeda dari cinta yang dunia tawarkan. menantikanku Selamanya, mari raih itu. cinta Yang tak pernah berujung. Mari masuk di ruang Maha Kudusnya. Mari masuk, jangan hanya di pelataran. Tak pernah berakhir. jaminku Selamanya. Cinta yang tak pernah berujung. Mari angkat suaramu. Selalu. Mari hatimu. Cinta yang pernah berakhir. Menantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung. Menungguku kembali padamu. Cinta yang tak pernah berakhir. Menantikanku selamanya. Selalu. Cinta yang tak pernah Mari bayangkan penderitaannya. Darah yang tercucur, tertumpah. Selama dia dicambuk, selama dia dipaku. Bapa, terima kasih atas cintamu. Mari masuk di ruang Maha Kudusnya. Cinta yang tak pernah. Mari angkat hatimu. Dia yang selalu mau memelukmu. Karena kita begitu berharga. Malaikat ketika dia jatuh, dia mengusir malaikat. Tapi ketika manusia jatuh, dia turun, dia mencari Anda dan saya. Dia meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba yang hilang. Malaikat ketika berdosa, dia membuang malaikat, mengusir Lucifer. Tapi ketika Anda dan saya berdosa, dia turun,
Dia mencarimu. Mari dia menunggumu. Mari masuk di ruang kudusnya. Engkau akan tersungkur ketika merasakan belas kasihannya. Ketika kau merasakan cintanya, tidak ada pilihan lain lagi, hanya mau mengikutinya. Cinta yang abadi. Endless love. Mari masuk, mari masuk. Secapek apapun, kurang tidur ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, semuanya akan disegarkan tubuh jiwa rohmu. Cinta yang berujung menungguku selalu. Dia menunggu tak pernah menunggumu masuk di ruang Maha Kudusnya. Selamanya. Semua jalan ada ujungnya, tapi cinta Tuhan tidak pernah berujung. Mari datang, dia menunggumu. Dia menunggumu di ruang Maha Kudusnya untuk menyatakan cintanya. Cinta yang tak pernah berujung. Mari resapi setiap kata-katanya. Habis-habisan mati untuk Anda dan saya. Selamanya. Cinta yang tak pernah selalu.
Agape, cinta yang tak hitung-hitungan. Agape-mu, agape-mu, endless love. Agape-mu, endless love. Agape-mu. Saudara, saya sudah merencanakan bahwa ibadah pagi hari ini kita kurang dari 2 jam. Karena tadi malam kita hampir selesai, hampir jam 10 kita selesai. Tapi saya tidak tahan, saya selalu tergerak untuk maju ke depan. Dan saya selalu merindukan Anda untuk merasakan cinta seorang bapa. Untuk merasakan kasih cinta itu. Dia yang selalu ingin memelukmu. Mari rasakan pelukan itu. Karena saya percaya ketika kau merasakan pelukan itu, kau merasakan sentuhan itu, hidupmu berubah dan engkau akan tergila-gila. Dan engkau akan bisa membandingkan cinta dari Tuhan dan cinta yang ditawarkan dunia. Dan hidupmu pasti penuh dengan gairah, pasti penuh dengan cinta. Karena yang berjalan bersamamu itu yang menentukan kesuksesanmu. Manusia tanpa cinta itu hampa. Mari alami cinta Tuhan. Cinta yang begitu dahsyat. Di atas kayu salib itu ada pertukaran. Semua kutuk diambil, semua penyakit diambil. Itu untuk seluruh umat manusia. Tak bisa kita bayangkan. Ketika kau menyentuh, ketika kau merasakan, mengalami cinta itu akan membuatmu terkagum-kagum dan terpesona. Dan kau pasti hidup tidak sama lagi. Engkau hidup dengan sebuah panggilan. Engkau hidup dengan sebuah destiny. Engkau hidup untuk melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan. Mari alami cintanya. Sekali lagi kita nyembah Tuhan. Anda yang belum bisa menyembah dengan membuka mata, sebaiknya Anda menutup mata. Tapi hanya mari alami cintanya. Sebuah pengalaman yang paling indah
ketika bertemu dengan cintanya, dengan agapenya, begitu besar, kasih sayangmu mari isi relung hatimu, mari buka hatimu, lepaskan hatimu supaya Tuhan mengisinya. Yang tak pernah semua cinta dari manusia, semua ada batasnya. Bahkan cinta dari istri, dari suamimu ada batasnya. Nantikan ku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung, tak pernah berujung, selalu dia menunggumu. Nantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung, Biar kami jemaat-Mu Tuhan bisa merasakan cinta. Yang belum pernah merasakan pelukannya, mari minta, katakan, Bapa, peluk aku. Supaya engkau bisa melihat perbedaannya, supaya engkau bisa merasakan perbedaannya. Ketika engkau dipeluk oleh manusia yang paling engkau cintai, dan ketika engkau dipeluk oleh Tuhan, agape. Dia punya cinta agape yang tidak hitung-hitungan. Agapemu, endless love. Agapemu, endless love. Agapemu, endless love. Agapemu. Agapemu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarkan kami terus memiliki cinta-Mu, terus memiliki agape-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Bapa pergi terlalu jauh. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Kau hadir melawat menjamah kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau Engkau mau lahir, Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Roh Kudus bekerja, urapan-Mu mengalir tanpa henti di antara kami semua yang hadir saat ini. Pakai hamba-Mu Bapa. Sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan-Mu yang nampak. Biarlah kami boleh memahami, mengerti setiap apa yang Tuhan mau berbicara Bapa bagi kami di siang hari ini. Kami mau membuka hati kami, memberikan tanah hati yang terbaik di siang hari ini. Dan semua yang bukan daripada Tuhan, kami mau berkata, terhempas keluar dari dalam hati kami, dari dalam ruangan ini, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Ada sukacita Natal? Amin. Kita patut bersyukur kalau tahun ini kita boleh bisa ada sampai di hari ini. Saya tahun ini kehilangan termasuk orang yang saya kasihi. Kita yang Tuhan masih percayakan nafas hidup, kita patut bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun masalah persoalan, tetap kita harus bersyukur karena kita masih ada sampai saat ini. Amin. Bersyukur, bersyukur. Baik. Mari kita buka tema khotbah saya di hari ini, yaitu Endless Love, cinta yang tak berujung. Saya senang sekali tadi malam waktu dikirim sama Jofli ini, anak-anak muda ini keren ya. Pas temanya cinta yang tak berujung, muncul juga love di situ. Biarlah cinta kita terlebih besar, yaitu untuk Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perikopnya yaitu orang Samaria yang murah hati. Yang sudah dapat, katakan amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Maka engkau akan hidup. Jikalau kita mau ingin hidup, maka apa? Perbuat seperti yang firman Tuhan katakan. Di sini ada 3 kategori
atau masih ada ke bawah sebenarnya ya. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ada 3 kategori di dalam kisah ini. Seorang Samaria yang murah hati, sama seperti Yesus. Yang pertama adalah ahli Taurat. Dia tahu firman, tahu, hafal. Sebab ketika dia mencobai Yesus, mungkin dalam pikirannya apakah Yesus tahu apa enggak. Tapi Tuhan berbalik tanya kepada dia, apa yang kau baca? Karena sudah pasti dia akan tahu setiap firman Tuhan. Tapi apakah dia sudah melakukannya? Belum tentu. Dan sangat-sangat meyakinkan bahwa dia hanya sekedar tahu, hanya sekedar di pikirannya, tetapi dalam hatinya no. Kalau firman itu sudah merema dalam hati kita, saya percaya kita akan melakukannya. Ada lagi apa? Imam. Imam kalau sekarang dikatakan hamba Tuhan ya, pendeta. Ketika melihat jemaat, ketika melihat masalah, hanya melihat dari seberang. Berdoa buat setiap gembala-gembala kalian yang ada, Tuhan taruh di tempat ini di HGC. Supaya sungguh-sungguh gembala-gembala mengembalakan domba dengan baik. Karena gembala kami pun sangat terbatas, tidak maha hadir, tidak maha tahu. Kami pun punya keterbatasan. Mari topang di dalam doa. Apalagi ada orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani Tuhan, imam-imam musik, pelayan-pelayan, aser, penari, adalah orang-orang Lewi. Ketika kalian melihat, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, yang sudah jatuh tergeletak, yang bahkan mungkin tidak punya apa-apa. Ketika kita melihat, apakah kita hanya melihat dari seberang dikatakan firman Tuhan? Ataukah kita mau merapat, mau mengambil beban itu? Kita mau memberikan pertolongan? Atau kita mau memikirkan dulu ketika saya tolong dia nanti saya dapat apa ya? Sudah 2 kali kok saya tolong dia, cukup Jo. Saya biar jawab dia. Atau kita mau sama seperti orang Samaria yang tidak mengenal Yesus, tetapi memiliki belas kasihan sama seperti Yesus. Saya percaya pasti orang Samaria ini pernah melihat atau pernah mendengarkan kisah tentang Yesus mungkin.
Sehingga dikatakan sama, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Masa orang yang hari-hari dengar firman kok enggak peka-peka, hatinya keras? Jangan sampai yang terakhir menjadi terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Mari kita sama-sama menjagai hidup kita sama seperti cinta yang tak pernah berujung. Hanya cintanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berujung. Ini hanya contoh. Dia katakan, sudah dia tolong, dia kasih anggur, dia kasih minyak. Mungkin dua benda ini adalah benda yang termahal saat itu yang bisa dia berikan. Dia berikan tanpa dia pikir panjang, orang ini sembuh, dia mau ikut saya jadi pengikut saya atau dia mau memberikan apanya buat saya. Bahkan dia mengantar, kalau mungkin pada saat ini pakai mobil pribadinya lagi. Kalau orang mabuk, apakah kita tergerak untuk singgah mau angkut? Atau takut? Jangan-jangan nanti ada apa-apa kita yang dituntut. Ini dia tumpangi, dia bawa ke penginapan. Dikasih uang, sebelum dikasih uang dirawat. Totality, perfect, sempurna semua yang dia kasih. Bahkan setelah itu dia katakan, jikalau uang ini kurang, saya akan bayar ketika saya kembali nanti. Yang seperti ini yang Tuhan mau. Kasih kita itu terus. Nggak habis-habis. Nggak ada ujungnya. Pertanyaannya, sanggup nggak kita? Siap nggak? Terakhir, mau nggak menjadi sama seperti orang Samaria ini? Beberapa minggu ini sering waktu Mika sharing di doa pelayan berbicara tentang kasih di 1 Korintus 13. Waktu Ibu Ensi juga berbicara tentang kasih. Di mana itu? 1 Timotius 10 ayat 20 berapa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Dan apa lagi? Satu, roh yang membangkitkan ketertiban. Tuhan senang. Bahkan ketika dikatakan iman, pengharapan dan kasih, yang paling tinggi adalah apa? Kasih. Semua akan berlalu, bahasa roh akan berlalu, nubuatan akan berlalu. Tapi kasih tidak akan berlalu, yaitu kasih Yesus. Sekalipun angkatan kita nanti sudah tidak ada di dalam dunia ini, untuk anak cucu kita, kasih Tuhan tetap sama. Mereka tetap mengalami seperti yang kita alami. Boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka akan mengalami. Itu tidak pernah habis kasih Tuhan. Kasih manusia bisa habis. Saya dulu waktu papanya Lodi ada, yes I love you, aku cinta padamu. Setelah menikah 1 tahun oke. 2 tahun dan 3 tahun tetap memudar. Itu cinta manusia. Tapi cinta Tuhan tidak seperti itu. Cinta manusia hari ini kita bisa bilang cinta. Besok kita disakiti. Sabar dulu. Tunggu dulu. 1 kali disakiti oke, 2 kali, 3 kali. Sudah Jo, selamat tinggal, kasih dia, terserah dia mau apa. Sampai Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Buka di 2 Yohanes 21 ayat 15, 16 dan 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus
pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hatinya. Sampai 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang mari kita bertanya sama diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kalau tadi waktu penyembahan Bapak Gembala bilang, malaikat berbuat kesalahan diusir, dilempar jatuh ke bumi. Tetapi ketika anak manusia berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan buang? Tuhan lempar? Mungkin iya, digeser dari Taman Eden. Dipasangi apa? Pedang, seperti kilat yang menyambar-nyambar, supaya manusia tidak kedua kali berbuat dosa lagi. Supaya manusia tahu batasan, bahwa itu adalah didikan daripada Tuhan. Harus bisa membedakan mana didikan, mana hajaran, dan mana yang tidak dipedulikan. Apakah Bapa, kasih Bapa itu? Tuhan, kita dari mana asal kita? Hanya diambil dari lumpur dosa. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan percayakan kita, keluarga kita, apa yang ada dalam hidup kita, itu hanyalah kasih karunia. Jangan pernah sombong. Dikatakan 1 Korintus 13, kasih itu apa? Banyak. Kasih itu sabar. Apa itu sabar? Bertahan dalam penderitaan, itu namanya sabar. Bertahan dalam tekanan, bertahan dalam proses, itu sabar. Saya waktu ingat anak-anak di SOK di toko beberapa tahun yang lalu, saya bilang begini, kalau kalian mau Koko berubah, doakan. Saya percaya. Bahkan kalau kalian mau salary tinggi, doakan. Karena Koko itu kalau dia mau kasih gaji, kadang dia doa dulu. Tuhan ini berapa dan berapa. Doakan. Saya percaya ada waktu-waktunya. Kita semua bisa Tuhan ubahkan. Hati kita ini yang lebih penting. Memiliki hati sama seperti Yesus apa enggak? Kalau kita melihat air laut atau di dalam laut, kita menyelam atau berjalan, itu enggak ada ujungnya, enggak ada habisnya. Mau dari Sabang sampai Merauke tetap bulat. Sama seperti kasih Yesus dalam hidup kita. Tuhan selalu menunggu. Tidak penting, tidak peduli seberapa jauh kita sudah lari, kita sudah kabur dari Tuhan, kita sudah yang rupa-rupa. Tapi dia tetap setia menunggu. Tadi waktu penyembahan saya, Tuhan terima kasih. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu, Tuhan tetap menunggu. Tuhan tetap memeluk kita. Mari hidup kita akhir-akhir ini kita mau dipeluk sama siapa? Mau dipeluk oleh apa? Mau dipeluk oleh siapa? Kalau kita sudah dipeluk oleh Tuhan, maka itu jaminan kita untuk hidup yang kekal. Itu yang menjamin kita untuk masuk dalam tahun 2023. Ada banyak prediksi, ada banyak mungkin ketakutan yang kita sudah dengar dan lain-lain. Tetapi saya percaya ketika ada kasih Tuhan yang menjamin hidup kita, maka kita terus akan hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kita akan diluputkan dari hal-hal yang mungkin kita tidak bisa membayangkan. Sampai detik ini saya berdiri pun, terlalu banyak anugerah Tuhan,
perkenanan Tuhan yang boleh kami alami dan kami nikmati. Dan saya berharap, saya berdoa, bukan hanya kami sebagai pemimpin yang menikmati abundance of rain, tetapi seluruh jemaat biar boleh mengalami dalam pribadi. Menyangkut apa? Bukan hanya sekedar materi. Materi bisa habis. Salah mengelola selesai. Tetapi apa yang paling penting dalam hidup kita? Hati yang besar. Air yang terus mengalir dari dalam hidup kita. Ada belas kasihan. Ketika kita melihat orang, mari. Mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak kelemahan. Tapi lihat dari pribadinya, bukan dari karakternya. Bukan dari dosanya, boleh benci dosanya, benci. Tapi kalau ingat pribadinya, Tuhan sayang, doakan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita satu sama lain butuh topangan doa. Kita satu sama lain butuh untuk saling menegur. Kalau cuma tidak mau ditegur, tidak mau diapa, pergi jo tinggal di hutan. Terserah bebas di sana. Tidak ada larangan, lampu merah tidak ada. Tidak ada aturan pakai helm. Apalagi tinggal jo di hutan sana. Apakah itu tujuan kita tinggal di hutan sana? Pergi menginjili yang tidak bisa dengar ua. Tidak. Itulah tantangan kita ada di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita harus sadar sepenuhnya apa yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, itu semua asalnya daripada Tuhan. Amin. Mau rumah, mau mobil, mau titel, mau apa. Kita pulang kita tidak bawa apa-apa. Semuanya ditinggalkan. Tapi biarlah kita boleh meninggalkan nama baik ketika kita boleh kembali ke rumah Bapa di sorga. Bukan masalah seberapa umur yang engkau jalani di dalam dunia ini, seberapa tahun yang engkau ada di dalam dunia ini. Tetapi seberapa besar dampakmu untuk dunia ini. Seberapa efektif. Saya kalau sudah Desember kadang saya bilang, Tuhan, saya sudah mau tambah umur lagi ini. Tambah umur di dunia, kurang umur dari sorga. Bergeser kan? Sini panjang, tapi sebenarnya di sana pendek. Karena kita akan pulang kembali. Kita hanya persinggahan sementara dunia ini. Semua yang kita miliki adalah fana. Mau suami, mau rumah, mau mobil, mau anak, semua fana. Sekarang apa yang kita mau tinggalkan, mau wariskan untuk anak-anak dan keturunan-keturunan kita ke bawah. Hanya warisan iman yang tidak akan bisa diambil daripada keturunan-keturunan kita. Bahkan oleh si jahat. Kalau anak-anak kita sudah kuat di dalam Tuhan, lepas, tidak perlu takut mau kemanapun pergi. Sama seperti anak-anak muda dengar, orang Majus begitu taat, harus melewati jalan yang lain dikatakan. Maka pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Tidak enak jalan yang lain. Jalan yang kalau kita ke hutan atau kita ke lahan sana, kalau jalan yang sudah ada orang jalani, itu enak saja, enteng saja, lurus-lurus kita tahu di mana ada lubang, di mana ada biasa ular, di mana ada hewan-hewan dan lain-lain, ada duri-duri. Tapi kalau jalan yang lain, apalagi kalau jalan yang baru, itu ada kerja keras, ada namanya extra mile, kerja yang lebih untuk membuat jalan yang lain itu. Peka mendengarkan apa yang dari Tuhan, sekalipun itu meresikokan diri mereka, karena yang mereka lawan adalah raja, raja yang sadis, raja yang kejam, nyawa taruhannya ini, bukan main-main. Tapi kalau dari Tuhan, jadi mungkin saja jalan itu lebih jauh.
Tetapi karena mendengarkan apa yang dari Tuhan, maka hidup mereka selamat. Mereka dijamin Tuhan. Kita akan dijamin Tuhan kalau kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran sama Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang melakukan apa yang Bapa mau. Amin. Saya kalau Natal, kami tadi malam tidur jam 1. Sekitar jam 1 lewat. Dan saya bilang tolong pasang alarm, saya harus bangun jam 5. Pagi-pagi bangun karena JJ ini sebenarnya anaknya murah hati juga sih. Dia kalau sudah lihat sudah sibuk-sibuk, dia sudah mulai bilang, "Mama open house kah?" Saya bilang, "Tuhan tolong." Jadi 1 tahun kami harus open house berapa kali gitu ya. Sebenarnya capek juga dan saya malas juga. Dan saya ribet juga, nanti membersihkannya, nanti yang lain-lainnya. Cuma dia sering begini, panggil sudah orang-orang datang makan. Dalam hati saya, siapa yang masak, siapa yang membersihkan, gitu ya. Jadi saya bangun sebelum jam 5 kurang sedikit. Alarm bunyi, saya ambil HP saya dan saya mulai jalan ke dapur. Dan saya sudah mulai bertanya-tanya, saya bilang, "Tuhan, bagian mana dulu ini Tuhan?" Seperti itu ya, karena saya sudah mulai bingung. Banyak ada beberapa yang saya harus kerjakan. Dan saya bilang, "Tuhan." Dan suara itu datang kepada saya sampai, "Tuhan ampun saya." Dan suara itu jelas sekali bilang, "Pagi ini yang kamu menjadi Marta atau mau menjadi Maria?" Saya bilang, "Tuhan, ampun Tuhan." Tidak bisa Tuhan. Saya tinggalkan tanpa saya harus pikirkan dan yang lain-lain saya tidak mau pikir. Saya baca Alkitab dulu, merenungkan firman Tuhan dulu, selesai baru. Yes. Mulai kiri kanan dan lain-lain. Dan sebelum jam 9 pagi bilang, "Aduh, kalau kuali-kuali itu masih ada di atas kompor itu mau lama itu." Saya bilangnya enggak, so siap selesai. Tidak menghambat kami untuk cepat pergi ke gereja. Saya bilang tidak selesai. Utamakan Tuhan. Kalau tadi saya langsung ke dapur dan mainkan ilmu saya, jurus saya. Sebentar nanti makanan enggak enak. Tuhan marah ya. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kalau kita ditegur sama Roh Kudus. Kita tidak ditegur lurus-lurus. Sebentar makanan keasinan lagi. Baru mau salahkan siapa. Ya. Jadi mari kita kuat. Terus memiliki kasih yang tidak pernah habis. Kalau kita melihat orang, keluarga di sekeliling kita, mari. Tuhan, kalaupun kita tidak punya apa-apa untuk kita berikan senyum kita, itu kita semua punya saya rasa kalau senyum, tidak pakai uang kok. Tidak pakai uang, kita senyum saja. Orang yang mungkin lagi marahan, bisa hatinya juga lembut. Kita doakan, itu yang lebih penting. Kita tidak tahu, ada banyak kesaksian, ada messenger yang masuk ke saya. Terima kasih tumpangan doanya, bahkan beberapa tahun sudah saya lupakan itu doa yang pernah kita doakan. Yang kita rutin doakan di toko. Dan akhirnya itu terjawab. Bayangkan hal yang sangat sulit, sukar bagi manusia. Yang tidak pernah kenal siapa bapak kandungnya. Yang tidak pernah tahu siapa bapaknya. Cuma dia hanya tahu bapaknya ada di Timika. Penjual coto. Saya bilang, Pak Gem bilang, datangi sudah satu-satu tanya penjual coto. Begitu banyak penjual coto di Timika. Terus ketika ketemu penjual coto, apakah penjual coto mau mengakui bahwa itu anaknya? Nanti dibilang anak dari mana ini? Tiba-tiba datang mengaku anak saya. Itu bertahun-tahun yang lalu. Dan masuk messenger, terima kasih untuk topangan doanya. Waktu itu. Jadi setiap doa-doa dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya tepat pada waktunya Tuhan yang akan jawab. Jangan pernah lemah. Karena tadi dikatakan apa? Membangkitkan kekuatan. Membangkitkan kasih. Mari kita bangkitkan kasih kita lebih lagi melalui Natal ini. Kalau Tuhan saja, Bapa kita di sorga mau menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Apa yang akan kita beri? Bahkan bukan nyawa yang harus kita berikan. Mari kita belajar memberi lebih lagi.
Berikan hidup kita untuk Tuhan. Berikan hidup kita untuk istri, buat anak, suami. Itu pun memberi. Berikan senyum yang terbaik ketika bangun. Jangan bangun pagi, muka sudah kecut seperti jeruk. Tapi berikan senyum, berikan kecupan untuk suami dan istri di rumah. Amin. Saya berdoa biarlah Natal ini, damai Natal itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Bukan cuma di tanggal 25 Desember, bukan hanya di bulan Desember, tapi nanti ketika 1 Januari sampai 31 Desember tahun depan, damai Natal itu terus. Sukacita Natal itu ada terus. Kasih Natal itu ada terus. Itu yang kita mau praktekkan. Setuju? Setuju ya? Jadi tahun depan saya pastikan bahwa muka-muka kita akan semakin awet muda, semakin berseri-seri. Iya toh, karena kita mau melakukan itu. Karena kita mau terus bersuka cita, kita mau terus berbagi kasih dan lain-lain. Dan saya percaya ketika kita memberikan kasih, Tuhan pun akan memberikan kasih-Nya untuk kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami terus untuk saling mengasihi. Ajari kami terus untuk memahami, melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman. Bahwa setiap kasih yang kami miliki, itu kami akan bagikan, itu akan kami berikan. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang menghindari untuk memberikan kasih kepada siapapun yang seharusnya menerima kasih yang daripada kami. Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami sama seperti kasih-Mu, biarlah terus tinggal dalam hidup kami. Kami tidak pernah kehabisan kasih. Biarlah kasih terus mengalir sehingga kami boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat untuk banyak orang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di siang hari ini Bapa. Kami berterima kasih biarlah setiap kebenaran firman Tuhan termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus merema, bahkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Mari yang bertugas perjamuan.
muliakan Dia sebelum kita makan tubuh dan minum darahnya. Perintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan. Mari angkat suaramu, muliakan Dia sebelum kau makan tubuhnya dan minum darahnya. Tinggi kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Kemuliaan bagimu yang memberikan tubuhmu untuk kami makan dan memberikan darahmu untuk kami minum. Segala kemuliaan hanya bagimu. Mari lepaskan pengampunan. Ampuni dosa kami Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian. Kami memakan tubuh, minum darahmu. Tuhan berkata, berfirman, karena tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas setiap pengorbananmu. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita minum darahnya. Biar darahmu menyatu dengan darah kami, sehingga kami semakin seirama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja di segala, Raja kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari muliakan Dia. Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan, mari muliakan Dia. Buat pengorbanannya, buat tubuhnya yang Dia serahkan bagi Anda, buat darahnya yang Dia curahkan bagi Anda dan saya. Dan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah, Raja segalanya, Raja segala. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Saudara Esther untuk membawakan 2 persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di hari kelahiran-Mu Tuhan.
Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi setiap apa yang kami persembahkan Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat taburan yang ada, Engkau berikan Tuhan balas setiap berlipat ganda Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi, dan Engkau memberkati setiap pekerja-pekerja yang telah memberi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sambil anak-anak maju untuk doakan, saya pengumuman dulu sebentar. Tapi tadi waktu mau doakan anak-anak, saya digerakkan Tuhan, ada sedengar bahwa khusus kali ini tanggal 25, mari kita bukan hanya minyak urapan tapi kita campur dengan anggur ya, untuk khusus mendoakan anak-anak kita. Mari doakan secara lebih khusus. Saya minta ada satu wadahkah saya bisa campur dengan anggur? Mari pengumuman, sudah siap videonya? Ya, putar videonya. Ini video perjalanan Edenshare selama setahun. Wadah kecil. Oh, ini sudah. Ini saja. Seperti ada tertulis, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, serta kekuasaan Dia yang diurapinya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Sebab itu kami pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tandanya menyertai kami. Amin, amin, amin. Kuduslah Tuhan dan bertahta, kami menyembah Engkau Raja. Kuasa kebesaran-Mu dahsyat, masa kebesaran-Nya dinyatakan sekarang. Dengan
Katakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Kemuliaan bagi Tuhan ya. Mari berdiri bagi kota. Visi kita menjadi Bapa bagi kota. Anda, anak-anak Anda, mari dorong untuk menari dan diajar. Kita menari bagi Tuhan. Ya, berdiri bagi kota. Orang yang berdiri bagi kota, dia pasti diberikan fasilitas oleh Tuhan. Ya, orang yang mempertahankan kota. Oke, sama seperti saya kasih ilustrasi, sama seperti orang yang berdiri bagi sebuah perusahaan, ya, sebuah karyawan, tapi dia berdiri bagi sebuah perusahaan, pasti dia dipentingkan kebutuhannya dibanding yang lain. Ngerti nggak? Orang yang berdiri bagi gereja, dia berdiri bagi gereja, ya, dia membela gereja. Orang yang pasti dia akan diutamakan, dispesialkan, ngerti? Orang yang berdiri bagi kota juga gitu. Tuhan akan mengutamakan Anda, menspesialkan Anda. Tuhan akan menjamin hidup kita. Ya. Berdiri bagi kota, berdiri bagi perusahaan itu berbeda. Orang yang berdiri bagi gereja, dia akan membela nama gereja, dia tidak akan menjelek-jelekkan nama gereja. Orang yang berdiri bagi perusahaan, dia akan membela nama perusahaan, tidak menjelek-jelekkan nama perusahaan. Dan itu pasti disenangi oleh pemimpinnya. Berdiri bagi gereja pasti disenangi oleh gembala. Berdiri bagi kota pasti disenangi oleh Tuhan dan akan dispesialkan Tuhan. Begitu saja logikanya, ya, ilustrasinya. Ya, kita visi menjadi Bapa bagi kota, mari berdiri bagi kota, ya, karena itu perintah dari Tuhan Yesus untuk mempertahankan kota, berdiri bagi kota. Ada ayatnya semua. Kemudian pengumuman, kami bukan buka kesempatan sebentar, ada yang mau ke rumah Natalan, ya, bisa, ya, seperti yang JJ bilang, open house. Terlebih khusus jemaat yang belum pernah ke rumah, datang sekali-sekali tengok. Ada yang sudah agak lama di sini tapi belum pernah juga ke rumah. Ya, mari datang. Ya, saya tadi tanya, cukupkah makan? Banyak kue. Seperti gitu, ya. Coba rasakan perbedaannya. Banyak tamu, banyak orang luar ketika datang masuk ke rumah, pada saat dia masuk, wih, adem sekali ya. Ya, rasakan Anda perbedaannya, spiritnya. Ya, kalau rumah yang dibangun dari mesbah. Oke. Kemudian kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, ya, untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari deklarasi sekarang baru kita tutup berkat. Mari Bapak Ibu
menjadi pelaksana firman-Nya dan menuntaskan panggilannya dengan kuat. Hujan awal dan hujan akhir bersatu melahirkan lawatan dan nelayan terbesar 311.731 jiwa yang belum pernah dilihat dunia. Terjadi taruna lawatan terbesar untuk di Timika. 7. Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu sampai umatnya menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Tuhan memulihkan roh, jiwa, tubuh, keluarga dan ekonomi. Tuhan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat untuk berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mendatangkan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa kepada gerejanya Indonesia, Papua, Timika, dan untuk gerejanya Sinar Horizon Kingdom of Timika memberi makan jiwa-jiwa baik jasmani maupun rohani. Anak bungsu sedang kembali kepada Bapa. Selamat api lawatan Tuhan melanda seluruh Timika dan dipenuhi kemuliaan Tuhan. 311.731 jiwa diselamatkan di Timika. 9. Sampai seluruh jiwa diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus dan api lawatan Tuhan selang melanda Indonesia, Papua, Timika. 10. Oleh jaminan darah anak gembala bagi gerejanya Sinar Horizon Kingdom of Timika menuntaskan semua destiny dengan tuntas. Kami sampai di puncak destiny dan diangkat di awan-awan. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih ibadah perayaan Natal pagi hari ini. Berikan terus kami rasa lapar dan haus akan Tuhan, mengejar Tuhan, memburu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Setiap roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Apa yang dibuat tanganmu Tuhan buat menjadi besar dan berhasil. Kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, dan selamat hari Natal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita foto bersama dulu. Foto. Boleh maju ke depan dulu semuanya sebelum semua aktivitas yang lain.
Ayo buruan.